Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Himapik bersama saya Aulia Ramadana. Fiskes, Fis. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Seksi Wilayah Pulau Harapan. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu gitu Pak. Boleh perkenalan dulu Pak? Baik, nama saya Rifki Muhammad Sirojan, ya. Saya asli orang Garut, ya. Dan saya sudah tugas awal tahun 2000. Pertama dulu penempatan tugas di Balai Besar Kasidah Riau, ya, di Pekanbaru 1 tahun. Setelah itu 6 tahun di Batam. Setelah dari Batam tahun 2007 menjabat Kepala Seksi Wilayah 1 Serang di Banten selama 7 tahun, dan 2013 tugas di Balai Besar Kasidah Jawa Barat, tepatnya di Seksi Perencanaan, Pelindungan, dan Pengawetan. Dan 2 bulan yang lalu saya dilantik dan ditugaskan menjadi Kepala SPTN 2 Pulau Harapan, Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi masih baru banget ya Pak di Masih Pulau baru, Harapan. betul. Iya. Jadi saya izin buat ngobrol-ngobrol ya Pak Ya, tentang silakan. Taman Nasional Pulau Harapan Ya. gitu. Jadi saya penasaran gitu Pak. Kan sebuah daratan, tepatnya tuh Pulau Harapan gitu Pak ya namanya, bisa dijadikan sebagai taman nasional. Jadi apa keistimewaan dari Pulau Harapan ini Pak? Jadi Pulau Harapan itu sendiri adalah statusnya adalah APL, ya. Dalam artian itu di luar Taman Nasional. Jadi Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah Taman Nasional Laut atau Perairan, di mana luas kawasan kurang lebih 107.000 hektar. Dan hanya sebagian kecil saja yang daratan, yaitu yang kita sekarang singgah ini adalah Pulau Penjaliran. Ada Penjaliran Barat dan Timur. Jadi kita dominasi merupakan kawasan konservasi perairan. Sedangkan Pulau Harapan sendiri itu adalah pulau yang emang dihuni oleh masyarakat, salah satu pulau, ya, di mana perairannya itu adalah taman nasional. Jadi sangat di dalam hal ini keunikannya karena emang wilayah perairan di Taman Nasional Kepulauan Seribu, termasuk dalam hal ini perairan di Pulau Harapan, memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Jadi seperti itu kira-kira. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, keanekaragaman hayati apa aja yang ada di Pulau Harapan? Ya, kalau di Harapan sendiri, tapi secara keseluruhan ya, untuk Taman Nasional Kepulauan Seribu dan termasuk Harapan, memang terdiri dari 3 ekosistem. Ya, yang pertama adalah terumbu karang. Mungkin ada adik mahasiswi sudah pernah melakukan snorkeling, di mana banyak sekali ya jenis-jenis terumbu karang yang emang berada di wilayah perairan Pulau Harapan. Yang kedua adalah ekosistem lamun. Nah, itu juga ada di beberapa lokasi yang emang menjadi ekosistem lamun. Dan yang ketiga adalah mangrove, di mana di perairan Pulau Harapan pernah dilakukan kegiatan RHL ya tahun 2011, dan mungkin adik-adik bisa melihat tanaman mangrove-nya sudah jadi, dan itu menjadi salah satu benteng mencegah terjadinya abrasi pantai. Yang kedua menjadi ekosistem mangrove itu sendiri. Kalau untuk biotanya Pak, biota yang paling dominan dan mencolok di Pulau Harapan itu apa Pak? Kalau di Pulau Harapan yang jelas ikan, ya, ikan banyak sekali, tetapi terkait dengan beberapa satwa yang dilindungi seperti penyu, emang tidak mungkin mendarat di situ karena itu adalah pulau berpenghuni. Tetapi di wilayah Pulau Penjaliran atau Peteloran yang emang tidak ada penghuni, yang emang sangat disukai oleh penyu, terutama jenis penyu sisik, untuk mendarat melakukan pengembangbiakan, ya, dalam hal ini bertelur dan menetas di sekitar pulau ini. Nah, untuk Pulau Harapan sendiri, karena itu emang kawasan yang berpenghuni, ya, biota-biota yang ada ya ikan-ikan, terutama mungkin yang di sekitar ikan-ikan tambak, ya, yang banyak di situ, yang bisa ada di situ, termasuk mungkin biota-biota yang ada di mangrove seperti kepiting, ya. Iya. Itu termasuk ya hanya sekadar itu aja sih, biota-biota yang di wilayah perairan dangkal. Mungkin ada upaya konservasi juga untuk penyu gitu ya Pak di Pulau Harapan?
Ada. Heeh. Jadi karena lokasi kantor SPTN 2 berada di Pulau Harapan, Iya. di mana petugas kami standby 24 jam, kita buat semacam penetasan semi alami, Mm-mm. di mana teman-teman melakukan patroli rutin ya di wilayah perairan, terutama di pulau-pulau yang menjadi lokasi pendaratan penyu ya untuk Iya. melakukan mereka untuk berkembang biak, bertelur ya, itu kita selamatkan. Karena di pulau-pulau tersebut kadang-kadang banyak sekali predator ya, Iya. predator alami seperti biawak mungkin ada udah melihat, termasuk ya mungkin adanya ancaman diambil atau dicuri oleh beberapa oknum Iya. manusia, sehingga petugas kami memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan patroli rutin ke lokasi-lokasi yang emang sebagai penetasan telur penyu itu kita amankan, kita evakuasi, kita taruh di Pulau Harapan Iya. ya. Di situ ada penetasan semi alami. Nanti pada saat telur-telur sudah menetas ya, itu tukik-tukik segera kita lepas liarkan di lokasi-lokasi yang emang cocok menjadi tempat pelepas liaran tukik. Kalau untuk patrolinya itu kalau secara rutin berapa bulan sekali atau gimana, Pak? Kalau patroli rutin itu hampir tiap bulan Iya. ya, tapi bukan tiap hari, Heeh. tapi setiap minggu untuk perairan pasti kita melakukan aktivitas patroli perairan. Karena selain patroli perairan juga ada fungsi dari teman-teman petugas Polhut ya, itu melakukan sosialisasi dan penyuluhan ya kepada masyarakat sekitar, karena berbagai ancaman terhadap keberadaan TN juga cukup lumayan ya, Iya. terutama di pulau-pulau yang berpenghuni, di mana masyarakat juga butuh ruang sehingga terjadi konflik ruang ya. Mereka juga melakukan penimbunan. Nah di situ yang teman-teman dijadwalkan untuk patroli perairan itu ya pasti akan dilakukan, cuman tidak intens setiap hari gitu. Kalau untuk upaya konservasi, Pak, dari kan tadi udah bicara tentang penyu ya, Pak. Kalau untuk 3 ekosistem lainnya kayak terumbu karang, kemudian lamun dan juga mangrove itu gimana, Pak? Jadi upaya-upaya yang kita lakukan emang yang pertama adalah adanya monitoring dulu ya, Iya. pemantauan, termasuk nanti di situ ada identifikasi termasuk dalam hal ini jenis ya, jenis terumbu karang ataupun Iya. lamun ataupun mangrove, termasuk Inventarisasi. kerusakan ya. Dari kerusakan itu nanti ada upaya-upaya dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu ya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Nah itu rutin. Setiap tahun pasti kita lakukan, misalnya ekosistem mangrove di mana yang sudah mati pasti ada tambal sulam. Iya. Nah untuk karang juga sama, kita melakukan transplantasi ya di dasar laut, dan jika ada kerusakan juga kita akan melakukan tambal sulam. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau seiring berjalannya waktu, kira-kira udah ada teknologi atau inovasi yang terbarukan nggak, Pak, untuk upaya konservasi itu, Pak? Udah, salah satunya kayak mangrove ya. Iya. Kalau jenis mangrove untuk di Kepulauan Seribu emang jenis tertentu yang ditanam ya, yang cocok di Sopora itu. Rhizopora, iya. Dan itu pun ditanam itu ternyata yang sangat berhasil dilakukan di sini adalah penanaman dengan secara rumpun berjarak. Iya. Jadi 500 pohon di mana dia ditanam saling mengikat ya. Nah itu berhasil. Jadi bukan jarak satu-satu, tetapi dia mengumpul ya, 500 pohon ditanam jadi satu, yang itu ada juga bisa melihat di perairan sekitar Pulau Harapan tanaman bakau kita sudah sangat berhasil ya. Iya. Berarti dari upaya konservasi ini bisa menjadi nilai ekonomi juga ya, Pak, ya? Kalau saya lihat-lihat di Pulau Harapan itu banyak juga wisatawan yang hadir gitu, Pak, di Sabtu Minggu gitu. Ya, betul, karena Kepulauan Seribu sendiri sudah menjadi destinasi wisata nasional ya, apalagi ini lokasinya berada di ibu kota Republik Indonesia. Jadi keberadaan Taman Nasional dengan adanya terjaganya keanekaragaman hayati itu menjadi salah satu potensi ya daya tarik wisata. Karena travel agent ya wisata itu pasti mereka melakukan suatu kegiatan yang memang berhubungan dengan konservasi perairan itu sendiri.
Misalnya mereka melakukan pelepasliaran tukik, Iya. penanaman mangrove, snorkeling. Snorkeling sendiri itu juga kan salah satu bentuk edukasi, ya. Apakah snorkeling atau menyelam, edukasi terkait dengan potensi biota laut. Iya. Nah, itu menjadi memang daya tarik pengunjung, gitu. Tapi balik lagi dari situ ya Pak ya, di luar dari hal itu, kira-kira itu bisa menjadi tantangan dan juga hambatan gitu nggak Pak bagi ancaman gitu bagi ekosistem? Kan kayak snorkeling itu kan kalau wisatawan itu biasanya banyak yang kurang tahu, terumbu karangnya bisa patah gitu Pak. Apalagi Pulau Harapan kan banyak gitu upaya konservasi yang dilakuinnya. Ya tantangan kan karena wilayah perairan Kepulauan Seribu sendiri itu merupakan open access, ya, Iya. di mana banyak sekali pintu, ya, wisatawan lalu lalang, ya. Sedangkan petugas kami terbatas di lokasi-lokasi tertentu. Jadi emang dalam hal ini kegiatan-kegiatan aktivitas wisata di perairan itu emang harus seizin dari Taman Nasional, Iya. ya. Apakah berupa kegiatan penelitian pendidikan kayak ada ini kan ada Iya. simaksi, termasuk juga dengan aktivitas wisatawan. Itu juga ada pungutan pendapatan negara bukan pajak. Nah, dalam pelaksanaan wisata sendiri itu pasti harusnya didampingi oleh petugas kami. Iya. Jadi ada spot-spot tertentu yang dimungkinkan, ya, untuk dilakukan snorkeling dan diving. Ya, ada titik-titik tertentu yang emang tidak diperbolehkan. Contohnya di zona inti ini tidak boleh sama sekali ada aktivitas. Kan ketika kita melakukan konservasi gitu ya Pak, kita butuh gitu peran dari masyarakat. Kalau untuk partisipasi dan juga peranan dari masyarakat yang udah pernah dilakuin itu gimana Pak? Kami aktif ya dari TN, selalu mengajak ataupun meningkatkan peran serta dari masyarakat ya sekitar, terutama di wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang berpenghuni untuk melakukan giat konservasi, seperti kami melibatkan beberapa kelompok masyarakat. Dalam hal ini seperti di Pulau Harapan ada SPKP Elang Bondol, di mana mereka aktif melakukan aktivitas penanaman mangrove, ya. Dan itu emang mitra kami, termasuk ada beberapa kelompok masyarakat yang emang mereka melakukan transplantasi di wilayah perairan sekitar Pulau Harapan. Sehingga karena masyarakat sudah mulai muncul atau tumbuh ya kesadaran terhadap konservasi di wilayah mereka. Karena itu merupakan potensi. Contoh di Bali di mana masyarakatnya emang sudah sadar wisata karena emang mereka income-nya ya itu emang dari wisata. Jadi mereka betul-betul masyarakatnya dengan kesadaran kawasannya bersih ya, menjaga semua biar wisatawan itu betah melakukan wisata di tempat mereka. Termasuk di sini sekarang masyarakat sudah mulai bergerak, terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana membuat wisatawan nyaman berada di Pulau Harapan dan bagaimana wisatawan itu takjub dengan keindahan wilayah perairan termasuk biota yang ada di dalamnya. Ya, karena bagaimanapun kan nilai jualnya itu dari yang tempat kita sendiri itu ya Pak ya. Jadi mereka berupaya buat ngejaga. Kemudian ada juga nggak Pak kayak kerjasama sama pemerintah atau lembaga konservasi gitu Pak untuk ketika kita menjalankan suatu program kerja gitu bareng-bareng? Ada. Kita ada beberapa LSM maupun pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersinergi dengan kita melakukan kegiatan konservasi, baik itu pelepasliaran satwa-satwa kunci ya yang ada di TN Kepulauan Seribu maupun instansi terkait ya yang melakukan aktivitas yang emang tujuannya untuk menjaga kelestarian dari kawasan konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi kita selama ini ternyata TN Kepulauan Seribu ini, saya ini baru 2 bulan ya, ternyata mitranya cukup banyak, baik dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat. Oh iya, saya penasaran juga nih Pak, balik lagi tentang penyu. Saya tuh pernah baca ya Pak, katanya perubahan iklim itu bisa mempengaruhi
penyu gitu Pak, reproduksinya. Jadi kira-kira udah ada kemunduran belum Pak dari perubahan iklim, kan sekarang udah nggak nentu ya Pak? Soalnya saya pernah dengar itu katanya tukiknya itu banyak yang dari betinanya gitu Pak, yang menetas gitu. Kalau di Kepulauan Seribu ini udah ada kejadian seperti itu atau enggak Pak? Sudah, ya, karena itu kan sudah perubahan cuaca ataupun iklim kan Iya. sudah seluruh bumi, Oh, seluruh dunia, baik dari kutub ya maupun sampai ke daerah yang suhu tropis seperti di Indonesia. iya. Jadi bukan udah seluruh dunia, dan ekosistemnya juga sudah baik dari ekosistem laut, pantai sampai pegunungan. Iya. Itu sudah terjadi. Seperti di Papua itu ada puncak Loren, yang dulu ada puncak salju abadi, itu juga Iya. kalau diteliti itu sudah Betul. mulai berkurang luasan dari puncak es itu sendiri. Termasuk di perairan ya. Karena adanya perubahan cuaca dan iklim ya, mempengaruhi dari suhu ya, termasuk salinitas salinitas air laut itu sendiri, itu juga mempengaruhi biota-biota yang di dalamnya gitu Iya. loh. Jadi ya kita juga sebagai manusia tidak nyaman ya, makhluk hidup juga sama, mulai tidak nyaman dengan kondisi yang sudah ada perubahan iklim ini gitu. Berarti kalau dibilang dari tahun ke tahun itu udah mulai mundur ya Pak ya, Betul. dari jumlah penyu. Betul. Oke nih Pak, kalau bahas rencana dan visi ke depan gitu Pak buat Taman Nasional Pulau Harapan, terus tuh harapan untuk generasi mendatang itu gimana Pak kalau dari Bapak? Jadi harapannya untuk generasi muda ya, untuk adik-adik pelajar, akademisi, memang harus mulai peduli ya dengan lingkungan hidup, terutama untuk menjaga konservasi ya di Indonesia khususnya, karena emang siapa lagi yang akan meneruskan ya terkait dengan upaya-upaya pelestarian kalau bukan generasi kita yang selanjutnya. Karena kekayaan bumi di Indonesia termasuk kelestarian alam ya, itu adalah warisan untuk cucu generasi-generasi kita. Tapi dengan keserakahan manusia sekarang tuh semua baik dari laut maupun gunung sekarang sudah banyak terjadi kerusakan, yaitu karena keserakahan. Nah, kita butuh generasi-generasi muda mulai bergerak, mulai peduli dan menyadarkan ya bahwasanya tidak hanya sekedar mencari kepentingan ekonomi saja, tetapi harus berimbang. Kita juga harus memperhatikan terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk generasi kita yang mendatang. Siap. Terima kasih nih Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Baiklah, sekian ngobrol bareng kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.